Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Widi Destini Sedingoringo. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi kelautan dan perikanan. Yang pertama, latar belakang. Komputer merupakan alat elektronik yang dapat menerima input data dan mengolahnya menjadi suatu informasi yang diinginkan dengan menggunakan suatu program yang tersimpan dalam memorinya. Dapat menyimpan program dan hasil pengolahannya serta bekerja secara otomatis. Teknologi dan pendidikan merupakan dua hal yang saling berhubungan dan terus berkembang mengikuti zaman. Semakin maju pendidikan, maka teknologi yang digunakan akan terus diperbarui untuk memudahkan pekerjaan manusia. Tujuan dari penulisan makalah ini yaitu untuk memberikan informasi dan pengetahuan yang baru kepada pembaca mengenai sistem informasi kelautan dan perikanan. Yang kedua, untuk menambah pengetahuan mahasiswa mengenai sistem informasi kelautan dan perikanan, dan untuk memenuhi persyaratan ujian akhir semester mahasiswa. Yang selanjutnya, manfaat. Manfaat dari penulisan makalah ini yaitu mahasiswa mendapat pengetahuan yang baru mengenai sistem informasi kelautan dan perikanan. Bab yang kedua, pembahasan. Yang pertama, sejarah bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman merupakan notasi yang dipergunakan untuk mendeskripsikan proses komputasi dalam format yang dapat dibaca oleh komputer dan manusia. Ada 3 tingkatan bahasa pemrograman, yaitu yang pertama bahasa mesin, yang kedua bahasa rakitan, dan yang ketiga bahasa tingkat tinggi. Yang kedua, basis data. Basis data merupakan sekumpulan data yang saling berelasi menurut aturan dan tatanan tertentu. Fungsi dari sistem basis data yaitu untuk proteksi dan maintain database dalam jangka panjang. Ada beberapa komponen sistem basis data, antara lain, yang pertama perangkat keras atau hardware, yang kedua sistem operasi atau operating system, yang ketiga basis data atau database, yang keempat DBMS atau Database Management System, yang kelima ada user atau pemakai database, yang keenam ada aplikasi atau perangkat lunak. 3. Arsitektur hardware tradisional. Arsitektur hardware tradisional terdiri dari 4 komponen utama, yaitu prosesor, memori penyimpanan, masukan atau input, dan keluaran atau output. Tujuan sistem operasi yaitu antarmuka, antara user dengan hardware. Fungsi dasar dari sistem operasi yaitu membuat kondisi komputer agar dapat menjalankan program. Yang keempat, konsep dasar jaringan komputer. Komunikasi awalnya bergantung pada transportasi, jalan antar kota, antar provinsi atau negara, bagian kemudian antara negara atau benua. Selanjutnya, kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Apa itu kecerdasan buatan? Menurut H. Asimov, artificial intelligence atau kecerdasan buatan merupakan kawasan penelitian, aplikasi, dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan sesuatu hal yang dalam pandangan manusia adalah cerdas. Yang keenam, software atau perangkat lunak. Yang pertama, perkembangan pembuatan perangkat lunak. Bentuk paling primitif dari perangkat lunak yaitu aljabar boolean yang dipresentasikan sebagai binary digit atau bit, yaitu 1 binary or ion atau 0, salah atau off. Saat ini pembuatan perangkat lunak sudah menjadi suatu proses produksi yang sangat kompleks dengan urutan proses yang panjang. Yang kedua, evolusi perangkat lunak. Pada era modern, software sudah terdapat di mana-mana. Sebuah komputer genggam pun telah dilengkapi dengan software yang dapat disinkronkan dengan PC atau laptop. Yang terakhir, macam-macam sistem bilangan. Ada 7 konversi dalam macam-macam sistem bilangan. Yang pertama, konversi bilangan desimal ke biner. Yang kedua, konversi bilangan desimal bulat ke bilangan oktal. Yang ketiga, konversi bilangan desimal ke heksadesimal. Yang keempat, konversi bilangan biner ke oktal. Yang kelima, konversi bilangan oktal ke biner. Yang keenam, konversi bilangan biner ke heksadesima. Dan yang terakhir, konversi bilangan heksadesimal ke biner.